Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pemirsa yang budiman, pertama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita dapat berjumpa dengan pemirsa semua. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di dalam memegang iman Islam kita sampai yaumul kiamah. Pemirsa yang budiman, di kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah tema, yaitu menjadi pribadi yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, pernahkah kita tersadar bahwa lancangnya kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, meninggalkan perintah agama dan meremehkan ajaran-ajaran agama? Itu semua karena betapa minimnya rasa takut kita kepada Allah. Bahkan kita terkadang lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah. Dalam surat Al-Maidah, di dalam potongannya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala takhshawun nasa wakhshawni. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Maka takut kepada Allah atau al-khauf minallah adalah salah satu bentuk ibadah yang semestinya kita camkan oleh setiap mukmin. Kemudian seperti apa sifat orang yang bertakwa? Takut kepada Allah adalah sifat orang yang bertakwa, dan ia juga merupakan bukti imannya kepada Allah. Kita lihat bagaimana Allah mensifati para malaikat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takut kepada Tuhan yang berkuasa di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Pemirsa yang dirahmati Allah, ternyata orang yang semakin berilmu itu semakin takut kepada Allah. Seseorang yang semakin mengenal Allah, maka ia semakin dekat kepada Allah Ta'ala dan akan semakin besar rasa takutnya kepada Allah. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya aku yang paling mengenal Allah dan akulah yang paling takut kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa yang dirahmati Allah, bagaimana memupuk rasa takut kepada Allah? Ada beberapa cara untuk memupuk rasa takut itu kepada Allah. Yang pertama, mengingat betapa lemahnya kita dan betapa Allah Maha Perkasa. Sadarlah betapa kita ini kecil, lemah, hina di hadapan Allah. Sedangkan Allah adalah Al-Aziz, Maha Perkasa, Al-Qawi, Maha Besar kekuatannya, Al-Matin, Maha Perkasa, Al-Khaliq, Maha Pencipta, Al-Ghani, Maha Kaya dan tidak butuh kepada hamba. Betapa lemahnya hamba, sehingga ketika hamba tertimpa keburukan, tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali hanya Allah. Allah berfirman dalam surat Al-An'am yang artinya adalah, jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Pemirsa yang dirahmati Allah, betapa besar Allah, hingga andai kita durhaka kepada Allah, sama sekali tidak berkurang kemuliaan Allah. Dan kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan juga kepada kamu, bertakwalah kepada Allah. Tetapi jika kamu kafir, maka ketahuilah, sesungguhnya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi hanyalah kepunyaan Allah. Dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
Quran Surat An-Nisa ayat 131. Kemudian cara yang kedua, yaitu memupuk rasa cinta kepada Allah. Jika ada dua orang yang saling mencintai, bersama dengan itu akan timbul rasa takut dan khawatir, yaitu takut akan sirnanya cinta tersebut. Demikian pula rasa cinta kepada Allah. Hamba yang mencintai Allah dengan tulus berharap Allah pun mencintainya dan ridho kepadanya. Bersama dengan itu pula, ia akan senantiasa berhati-hati untuk tidak melakukan hal yang dapat membuat Allah itu tidak ridho dan tidak cinta kepadanya. Kemudian cara yang ketiga yaitu azab Allah sangatlah pedih. Pemirsa yang dirahmati Allah, jika dua hal yang di atas tadi itu kok belum menyadarkan kita untuk takut kepada Allah, cukup ingat satu hal, bahwa azab Allah itu sangatlah pedih yang disiapkan bagi orang-orang yang melanggar aturan agama Allah. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Quran Surat An-Nur ayat 63. Pedihnya Allah sampai-sampai dikabarkan di dalam Al-Quran bahwa setan pun berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah dan Allah sangat keras siksanya. Surat Al-Anfal ayat 48. Pemirsa yang dirahmati Allah, dan hendaknya kita takut pada neraka Allah yang tidak bisa tergambarkan kengeriannya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Pemirsa yang dirahmati Allah, janganlah merasa aman. Sebagian orang merasa sudah banyak beramal, sudah banyak berbuat baik, merasa sudah bertakwa, merasa dirinya suci, sehingga ia pun merasa Allah tidak mungkin mengazabnya. Hilang darinya rasa takut kepada Allah. Allah berfirman tentang manusia yang demikian, yang artinya, apakah kalian merasa aman dari makar Allah? Tidaklah ada orang yang merasa aman dari makar Allah, kecuali orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-A'raf ayat 99. Bagaimana mungkin seorang yang beriman merasa percaya diri dengan amalnya, merasa apa yang telah ia lakukan pasti akan membuatnya aman dari azab Allah? Sekali-kali bukanlah demikian sifat seorang muslim. Adapun orang beriman, ia senantiasa khawatir atas dosa-dosa yang ia lakukan. Tidak ada yang ia anggap kecil dan remeh. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, seorang yang beriman melihat dosa-dosanya itu bagaikan ia sedang duduk di bawah gunung yang akan runtuh. Ia khawatir tertimpa. Sedangkan orang kafir atau orang fajir atau ahli maksiat melihat dosa-dosanya bagaikan lalat yang melewati hidungnya. Hadis Bukhari 6308. Pemirsa yang dirahmati Allah, tetapi jangan putus asa. Seorang mukmin senantiasa memiliki rasa takut kepada Allah, namun bukan berarti rasa takut ini menyebabkan kita putus asa dari rahmat-Nya, sehingga kita merasa tidak akan diampuni, merasa amal kita sia-sia, merasa pasti akan masuk neraka, dan bentuk-bentuk keputusasaan yang lain. Ini tidak benar. Keimanan yang sempurna kepada Allah mengharuskannya kita memiliki keduanya, yaitu rasa takut atau al-khauf dan rasa harap atau roja. Dengan berputus asa terhadap rahmat Allah, seakan-akan seseorang mengingkari bahwa Allah itu Ar-Rahman, Maha Pemberi rahmat, Ar-Rahim, Maha Penyayang, dan Al-Ghafur, Maha Pengampun. Ingatlah nasihat Nabi Yusuf alaihissalam kepada anak-anaknya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Al-Hasan Al-Basri berkata,
Roja dan khauf adalah kendaraan seorang mukmin. Al-Ghazali pun berujar, roja dan khauf adalah dua sayap yang dipakai oleh para muqarrabin untuk menempati kedudukan yang terpuji. Demikian sedikit yang dapat kami sampaikan. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa takut kepadanya, sehingga dengan itu kita enggan mengabaikan segala perintahnya dan enggan melanggar larangannya. Terima kasih atas perhatian. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.